Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra, NPM 20330006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi tentang Bapak Abdus Salam, yaitu seorang ilmuwan fisika dari Pakistan. Abdus Salam adalah seorang fisikawan muslim pertama asal Pakistan yang memenangkan hadiah Nobel Fisika 1979. Nama Abdus Salam amat dikenal sebagai salah satu fisikawan paling menonjol di dunia, dan ia juga pernah menjadi juru bicara bagi dunia ketiga bagi perkembangan sains, yang pada saat itu Abdus Salam meraih hadiah Nobel Fisika bersama Stephen Weinberg dan Sheldon Lee Glashow. Penghargaan Nobel tersebut diberikan atas jasa Abdus Salam dalam mengubah kebekuan konsepsi tentang gaya-gaya, dan Abdus Salam termasuk orang pertama yang mengubah pandangan parsialisme para fisikawan dalam melihat kelima gaya dasar yang berperan dalam alam ini. 5 gaya yang dimaksud tersebut adalah gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya kuat yang menahan proton dan neutron tetap berdekatan, serta gaya lemah yang bertanggung jawab terhadap lambatnya reaksi peluruhan inti radioaktif. Pribadi Abdus Salam di mata dunia. Seorang wartawan senior dari New Science itu pernah mengatakan bahwa Abdus Salam adalah fisikawan muslim yang cemerlang dalam mengemban misinya sebagai duta dari 3 dunia, yaitu dunia Islam, fisika teori, dan kerjasama internasional. Seorang Abdus Salam yang lahir pada tanggal 29 Januari 1926 di Jang, Lahore, Pakistan, tergolong dalam duta Islam yang baik. Sebagai contoh, di dalam pidato penganugerahan Nobel Fisika di Karolinska Institute, Swedia, Abdus Salam mengawalinya dengan ucapan basmalah, dan di sanalah ia mengaku bahwa riset itu didasari oleh keyakinan terhadap kalimat tauhid, dan ia mengatakan, "Saya berharap unifying the force dapat memberi landasan ilmiah terhadap keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa." Penghargaan yang pernah diraih Abdus Salam, putra terbaik Pakistan tersebut hebatnya mendapatkan tak kurang dari 39 gelar doktor honoris causa, antara lain dari Universitas Edinburgh pada tahun 1971, Universitas Triste pada tahun 1979, Universitas Islamabad pada tahun 1979, dan dari Universitas bergengsi di Peru, India, Polandia, Jordania, Venezuela, Turki, dan banyak negara lainnya. Kemudian ia juga pernah menjadi anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional 35 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Namun selama Abdus Salam menjadi anggota kehormatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat dan Rusia, ternyata tidak menghambatnya untuk berkiprah di sejumlah negara berkembang. Dan hal itu juga dilakukannya ketika ia bertugas di Komite Sains PBB dan 35 organisasi profesi ilmiah. Kemudian tidak hanya itu, di dalam negerinya sendiri, penghargaan terhadap Abdus Salam juga sangat menonjol, karena ia pernah diangkat menjadi Ketua Penasehat Keilmuan bagi Presiden Ayub Khan selama 11 tahun hingga pada tahun 1974. Namun peran tersebut ia akhiri dengan mengundurkan diri pada tahun itu semasa pemerintah Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, dengan alasan karena pemerintah mensahkan undang-undang yang dianggap mendiskriminasi penganut Ahmadiyah. Ilmu pengetahuan Abdus Salam diseimbangi dengan agama Islam. Pemirsa beriman, dalam makalah Faith and Science, Abdus Salam menegaskan bahwa pemahaman sains masa kini sesungguhnya tidak bertabrakan dengan pemikiran metafisika dalam pemahaman agama. Lalu menurut Abdus Salam, konsep kosmologi modern yang sedang dikembangkan untuk memahami teori penciptaan alam semesta kini dapat dipahami semakin dekat dengan konsep penciptaan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Kemudian, di dalam suatu sidang UNESCO di Paris pada tahun 1984, Abdus Salam juga mengatakan bahwa saya Muslim karena saya percaya dengan pesan spiritual Al-Quran,
karena Al-Quran banyak membantu saya dalam memahami hukum alam dengan contoh-contoh fenomena kosmologi, biologi, dan kedokteran sebagai tanda bagi seluruh manusia. Dan di dalam salah satu makalah yang berjudul The Holy Quran and Science, saat itu ia banyak mengutip ayat antara lain Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 189-190 yang antara lain mengisahkan soal penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Ia pun tak merasa ada pertentangan antara sains dan agama yang ia anut. Karena baginya, setiap orang membutuhkan agama dan apa yang ia pelajari akan memperkuat religiusitasnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.